Ber, share ke semua grup apa nih, Ber? Oh, mati itu. Bisa. 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 Kok hotspot? Wifi siapa? Pakai itu, Telkom. Ini kan pakai wifi. Jadi, coba dia. Kalau aja pakai wifi sini ya? Ini pakai data ada ini. Data ya, pakai data. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran semua ya? Coba dites dulu suaranya. Kalau kedengaran, dengarkan. Kalau tidak kedengaran, beritahukan. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Kedengaran insyaallah ya? Cek sound, cek sound. 1, 2, 1, 2. Kedengaran ya insyaallah ya? Oke. Kedengaran? Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah para topuris semuanya. Alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa kembali ya dalam acara seminar yang ke-20 berapa ini? Sudah 25 kalau nggak salah ya. Masya Allah sudah melewati angka 20. Seminar kita yang biasa kita agendakan setiap malam Sabtu hari Jumat ini ya. Ya malam Sabtu biasanya kita agendakan. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah selesai kemarin beberapa agenda. Jadi kemarin itu kita tidak ada acara seminar karena ada agenda. Yang pertama kemarin ke Sumatera Barat. Masya Allah Sumatera Barat sudah bagus luar biasa ya. Kemarin kita juga sempat bertemu dengan
Pak Gubernur Sumatera Barat. Dan Masya Allah beliau begitu antusias ya untuk apa itu mungkin nanti ke depan melatih para nakes di Sumatera Barat. Jadi teman-teman di Sumatera Barat fokus ya, tata punggung. Kalau fokus terus maka akan lebih cepat berkembang. Ya kalau tidak fokus ya agak lambat ya. Jadi fokus tata punggung, minggu ini tata punggung, minggu depan tata punggung, minggu depan lagi tata punggung. Nah, besok baksos, besok pelatihan, besok standarisasi, besok upgrading, besok seminar. Jadi terus tata punggung digaungkan, akan cepat berkembang ya. Tapi kalau ganti-ganti promosinya ya lama berkembangnya. Tata punggung terus gitu ya. Minggu ini tata punggung, minggu depan tata punggung, depannya lagi tata punggung, insya Allah cepat. DKI juga alhamdulillah ya. Besok DKI acaranya seminar. Ini luar biasa, sudah 100 orang lebih. Seminar lalu upgrading, Masya Allah. Kemarin juga upgrading 100 orang lebih ya di DKI. DKI sudah mulai bagus ya. DKI sudah luar biasa. Sumatera Barat luar biasa, sudah mulai menyala. Ada dua kelompok ya. Satu menyala, yang satu menyalahkan. Nah ini yang bahaya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ya. Menyala sajalah gitu ya. Jadi semuanya bergerak ya untuk sama-sama semua melakukan kegiatan-kegiatan tata punggung. Ya bisa tadi seminar. Nah sekarang mulai kita go public, sebaiknya seminar diadakan. Besok seminar kita insya Allah ya nanti juga kalau bisa seminar terus mulai disebarkan tata punggung untuk halayak masyarakat umum ya yang belum tahu tata punggung. Adakan seminar-seminar, Masya Allah, atau sosialisasi, baksos-baksos. Jadi semuanya, para pengurus daerah, pengurus wilayah, para topuris seluruh Indonesia, terus menyala, ya, jangan menyalakan, ya. Jadi kita terus bergerak, ya. Sudah, terus kita niatnya berdakwah, menyebarkan tata punggung ke semua lapisan masyarakat. Itu niat yang utama, ya. Jadi tidak usah terlalu banyak ribut, hal-hal yang tidak esensial. Kita hanya fokus pada masalah-masalah esensial hingga energi kita betul-betul fokus ya untuk kebaikan-kebaikan. Malam ini kita bahas hidrosepalus ya, IQ, perkembangan anak dan juga tentu saja penyakit-penyakit anak-anak. Jadi Bapak Ibu di rumah ternyata ya banyak hal yang selama ini menurut medis harus operasi ternyata tidak perlu operasi ya. Contoh salah satunya hidrosepalus. Mungkin lain juga ada lagi tuh ambeien ya, penyakit-penyakit yang harus operasi ternyata dengan tata punggung dengan izin Allah bisa diatasi ya. Jadi permasalahan yang muncul dalam tubuh kita insya Allah secara alami tubuh kita bisa atasi sendiri ya. Jadi kita nggak perlu panik karena banyak kita temukan ya yang sudah operasi 4 kali operasi hidrosepalus, kepala makin keras kepala makin lebar ya Allah, tangan makin kaku, jari makin keriting ya. Pasien saya sudah 4 kali operasi ternyata tidak juga menyelesaikan masalah ya, malah menimbulkan masalah yang lebih serius lagi. Jadi ternyata tidak selalu ya solusinya itu dengan medis, tidak selalu ya. Dengan izin Allah tata punggung ternyata bisa mengatasi masalah itu ya. Salah satu pasien kita mungkin yang pelan-pelan secara alami dia mengecil ya. Kemarin di sini katanya itu agak besar ya, di belakang bagian kepala ini agak besar, sekarang sudah mulai kempes. Kemarin matanya ketarik begitu ya, karena cairan tadi makin besar kepalanya, sekarang matanya sudah mulai agak kendor ya. Jadi ternyata dengan tata punggung masalah-masalah tadi salah satunya kelainan anak sejak lahir bisa kita atasi dengan secara alami ya. Di mana sumber masalahnya? Di punggung. Jadi kenapa tidak bisa cairan turun? Ya karena ada penyumbatan. Secara medis mungkin tidak bisa, harus dioperasi, dipasang selang ya. Nah, secara medis harus pasang selang. Tidak ada cara lain. Nah itu katanya tidak ada cara lain ya. Kalau dibilang ada, cara itu dianggap tidak ada. Ini mungkin yang perlu diluruskan ya. Dunia kedokteran juga harus terbuka. Karena ternyata tidak hanya solusinya medis saja ya. Ternyata ada juga solusi yang lain. Salah satunya mungkin ya, tata punggung pun mungkin salah satunya. Ya mungkin ada lagi cara yang lain selain tata punggung untuk menuntaskan masalah ini ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim satu-satunya cara gitu ya. Nah, bisa jadi ada cara lain selain tata punggung. Ya medis pun begitu, tidak satu-satunya cara.
tidak boleh mengklaim hanya ada satu cara, ya harus dioperasi, tidak bisa dengan cara yang lain, seolah begitu ya. Padahal dengan izin Allah mungkin banyak cara lain, bukan hanya medis, bukan hanya totok punggung, mungkin juga ada cara yang lain untuk menuntaskan masalah hidrosefalus ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim, kita hanya mencoba ya, mencoba membuktikan dengan terapi totok punggung. Dengan izin Allah ternyata bisa ya, berarti tidak bisa diklaim hanya satu-satunya gitu. Tidak ada cara lain gitu ya. Sampai pasien stres, begitu cucunya mau dioperasi, tidak ada cara lain ibu, harus dioperasi, harus pasang selang dan lain-lain ya. Langsung dengan izin Allah kita totok, masya Allah ya. Itu pasien kita, salah satunya usia waktu itu 4 bulan, lingkar kepala seperti 6 bulan ya, totok rutin, masya Allah. Sekarang usia sudah 7 tahun, masya Allah, sekolah normal, sudah bicara normal, kepala sudah normal, lingkar kepala. Oh, sinyalnya ya, sinyalnya kurang bagus ya. Jadi di rumah yang mungkin HP-nya atau sinyal dari sini mungkin yang kurang bagus ya, diperhatikan. Tapi kedengaran ya, kedengaran semua ya. Ya, di HP-nya ya mungkin agak lambat ya, mungkin sinyal dari sini atau sinyal dari sana. Sinyal dari situ. Sinyal HP-nya ya. Di sini bagus ya. Di sini bagus. Dicek dulu. Dicek dulu sinyalnya. Yang lain mendengarkan ya. Yang lain kedengaran ya. Oke, lanjut ya. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Ya, kita lanjut. Tadi yang sudah usia 4 bulan, lingkar kepala seperti 6 bulan, foto rutin, masya Allah ya, hingga dewasa sekarang udah 7 tahun ya, bukan dewasa, sudah besar lah, begitu sudah sekolah. Itu masya Allah kepalanya normal ya. Itu pasien kita salah satunya yang hidrosefalus, otot punggung, lalu secara alami ya lingkar kepala tidak membesar, bahkan secara alami normal ya, tidak perlu dioperasi ya. Jadi mohon maaf ya pada dunia kedokteran yang mengklaim tadi tidak ada cara lain gitu ya, hanya pasang selang tadi operasi, ternyata dengan izin Allah bisa dengan totok punggung ya. Kita tidak overklaim ya. Nanti dibilang overklaim lagi. Jadi yang overklaim tadi ya tidak sembuh diklaim sembuh, itu overklaim ya. Kita dengan izin Allah sembuh betulan ya. Ada beberapa pasien saya ada dari Malang. Nah, ini saya cerita di share di grup itu ya. Itu dari Malang, usia 7 bulan kira-kira, mungkin lebih ya, 7 bulan lebih. Itu sudah buta. Sudah buta. Jadi datang dalam kondisi hidrosefalus, sudah buta. Nah, gitu ya. Jadi ternyata ya yang sudah menekan saraf mata dengan izin Allah ditotok bisa melihat kembali. Ya, totok rutin. Jadi usia 7 bulan ya, datang ke Jakarta, datang ke Bekasi dari Malang, dibawa anaknya itu. Nah, dari salah satunya dari medsos kita juga tahunya ya. Lalu ditotoklah anaknya, masya Allah. Dari mana ternyata keluar cairan? Nah, kalau secara medis hanya satu cara. Itulah tadi saya bilang kita tidak boleh mengklaim satu-satunya cara. Ternyata kemarin kita kemana itu kemarin ya? Wah, ini diklaim medis, kita dianggap overklaim. Ternyata yang paling benar hanya medis begitu ya, yang lain salah. Dia bilang sebelumnya juga ada tabib kok tabib tidak overklaim, tidak bilang medis overklaim gitu ya. Sebelum ada medis itu sudah ada itu pengobatan-pengobatan yang terdahulu ya. Nah, mereka juga menyembuhkan gitu ya. Jadi medis datang berikutnya gitu ya, tidak dianggap overklaim oleh mereka gitu. Nah, kita datang setelah medis juga, harusnya tidak juga dibilang overklaim. Ya, karena dengan izin Allah sembuh ya. Jadi ternyata yang secara medis tidak bisa ya, selain pasang selang, selain operasi, dengan izin Allah bisa dengan totok punggung, totok tengkuknya. Nah, mulai kendorkan dari situ ya. Nanti kita praktekkan insya Allah ya. Lalu cari di sekitar bahu belikatnya, kendorkan juga biar cairannya turun ya gitu ya. Lalu bahu belikat kiri, bahu belikat kanan juga ya.
cari penyumbatan yang menekan hingga dia tidak turun cairan. Lalu di bawah tengkuknya juga cari yang paling cekung, yang paling menekan hingga tidak turun cairan ke otaknya, tersumbat di situ. Maka kebuka semua, masya Allah, ya. Secara alami turun cairannya, masya Allah. Bisa dari mana? Yang umum dari keringatnya, dari pipisnya. Sudah dua cara tuh ya. Dari keringatnya, dari pipisnya dua cara. Dari mana lagi? Dari muntahnya, gumohnya kalau bayi itu, masya Allah, gumoh juga tuh, ya. Saya tanya pasien saya, dari mana Pak turun cairannya? Gumoh terus Ustaz anak saya, gumoh terus anaknya, masya Allah. Tiga cara. Dari mana lagi Pak? Dari hidungnya keluar juga cairan. 4 cara. Dari mana lagi? Masya Allah. Dari air liurnya, pekat macam lem. 5 cara. Dari mana lagi? Ketarik ke lambung, kebuang ke pupnya. Bukan hanya fesisnya saja, tetapi juga banyak selem-selem keluar. Ketarik ke pupnya, banyak keluar juga cairan lendir-lendir yang ada dalam tubuhnya, keluar secara alami. Sudah 6 cara. Subhanallah, ternyata tubuh kita punya 6 cara bahkan lebih untuk mengeluarkan cairan dari otaknya. Ya, jadi ternyata tubuh kita dokter yang paling cerdas, melebihi dokter yang cerdas di muka bumi. Ternyata dokter yang paling cerdas siapa? Tubuh kita sendiri, ya. Dari gumoh Ustaz Toto sore itu, ya, dikira Toto sore kita Toto tuh, ya, apa dia bilang? Besok pagi kepala anak saya kempes. Masya Allah, besok pagi kepala anaknya kempes. Di Toto sore hari, dengan izin Allah, besok pagi katanya kepala anaknya kempes. Katanya dari mana Pak keluar cairannya? Dia bilang dari gumohnya terus Ustaz. Masya Allah, gumoh terus. Salah satunya tadi ya, gumoh terus anaknya. Gumoh itu muntah ya, macam anak bayi itu gumoh ya, muntah dia. Terus keluar kayak lendirnya juga, ketarik dia, ya, secara alami kebuang. Subhanallah, ya. Itu dari pasien tadi yang paling banyak keluar dari gumohnya tadi. Ternyata ada 6 cara bahkan lebih tadi ya, dari pipisnya, keringatnya, air liurnya yang pekat, air hidungnya, ya, dari tadi buang air besarnya, ketarik ke lambungnya, dan juga tadi dari gumohnya tadi ya. Jadi 6 cara itu lebih tubuh kita punya. Jadi Bapak Ibu di rumah yang punya anak hidrosepalus tidak perlu khawatir, tidak usah cemas ya. Yang ada di rumah sakit hari ini, yang sedang berada di rumah sakit untuk periksa hidrosepalus, cepat bawa pulang anaknya. Insyaallah dengan izin Allah ya. Kita tunjukkan nanti titiknya di mana saja ya. Kalau ada anaknya besok bisa dibawa ke klinik, kita tunjukkan titiknya ya, insyaallah. Bisa juga ke terapis-terapis yang ada di seluruh Indonesia. Jadi terapis yang ada di seluruh Indonesia harus bisa menemukan titik penyumbatannya gitu ya. Jadi cari titik penyumbatannya. Ini dia tengkuknya dulu ya. Tengkuknya ditekan, getarkan bagian tengkuk, lalu ke belikat kiri atau belikat kanan. Di belikatnya ada 2 titik ya, belikat bagian atas, lalu belikat bagian bawah itu ada 2 titik penyumbatan ya. Lalu di bawah tengkuknya 1 titik itu cari yang paling cekung ya, hingga dia tidak turun cairan. Lalu belikat kanan juga 2 titik cari yang paling cekung. Jadi ada sekitar 6 titik utama di situ. Cari di sekitar itu. Insya Allah ketemu. Sudah kebuka semua, maka turun cairan secara alami, tidak perlu dioperasi ya. Jadi Bapak Ibu di rumah yang anaknya mengalami hidrosepalus tidak usah dioperasi ya. Ini buat semua pemirsa TikTok di seluruh Indonesia ya, bahkan yang ada di Malaysia atau Singapura dan lain-lain ya. Ini ada berita gembira ya. Jadi tidak perlu dioperasi, insya Allah dengan izin Allah bisa dengan totok punggung ya. Bisa nanti kita praktekkan ya, bahkan nanti kita kirim videonya juga ya, insya Allah ya. Yang belum sempat nanti ya bisa hubungi panitia untuk mendapatkan videonya gitu ya. Jadi secara alami hidrosepalus tidak perlu dioperasi. Apalagi selain hidrosepalus, penyakit anak-anak, salah satunya itu ya tadi ya, yang biasa itu agak sulit dilakukan itu oleh terapi yang lain kan begitu ya. Hidrosepalus tadi harus dioperasi, ternyata tidak perlu ya. Jadi Bapak di rumah ya, banyak pasien kita yang dengan izin Allah tadi ya tidak perlu dioperasi dan secara alami bisa normal kembali lingkar kepalanya ya. Jadi banyak penyakit anak-anak yang paling parah seperti cerebral palsy ya dan lain-lain ya,
itu juga bisa diatasi dengan tata punggung ya. Hari ini kita bahas secara umum ya tadi, secara khusus cerebral palsy, lalu perkembangan IQ, otak ya. Ternyata urusan dengan otak itu tadi ya, cairan di otak tadi kan karena otaknya cair, otaknya encer gitu ya. Tadi cairan di otak dia jadi tidak cerdas juga. Ternyata yang cerdas itu otaknya encer. Otaknya encer itu apa? Ternyata darahnya lancar gitu ya. Otaknya encer nih gitu. Ya, jadi kalau darah nggak lancar, otaknya nggak encer gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata tulang punggung bisa meningkatkan IQ, kecerdasan anak kita. Jadi Bapak Ibu yang anaknya kurang cerdas ya, dikasih makan gratis belum cerdas juga, kasih tulang punggung gratis. Total punggung gratis insya Allah ya. Kita siap membantu anak-anak Indonesia ya, anak-anak Indonesia ke depan siap dibantu dengan total punggung. Nah itulah makanya kita senantiasa menghimbau para topuri semua, walaupun baru belajar titik pelatihan dasar, sebarkan total punggung ke sekolah-sekolah ya, pesantren-pesantren. Nah sudah mulai ya di Banten ke pesantren-pesantren, di Banten sudah mulai ke pesantren. Nah di mana lagi sudah mulai di puskesmas, di Boyolali ya sudah mulai, di Sumatera Barat juga sudah mulai puskesmas itu Dr. Ola, kemarin di Padang Panjang juga kita sudah mulai ya. Terus sebarkan total punggung buat kecerdasan anak, pesantren-pesantren, bahkan sudah ada risetnya ya di Padang Panjang, di Dinia Putri, dari anak-anak yang remet itu ditotok rutin, masya Allah secara alami membaik otaknya, tidak remet lagi ya. Biasanya remet tuh ya ulang lagi tesnya, ulang lagi ya, nggak bisa-bisa. Nah, di totok punggungnya mereka semakin cerdas. Bahkan kata pimpinannya tahun ini lulusan terbaik ya. Jadi ternyata membantu kecerdasan anak. Jadi ibu yang sudah belajar pelatihan dasar, ajarkan saja general treatment tuh tetangganya. General treatment ya bu, gini bu ya, biar anak ibu sehat selalu, tumbuh cerdas dia, tumbuh optimal dia, tidak perlu tadi. Mungkin kalau di pemerintah ada PMT gitu ya, program makanan tambahan yang stunting, maka dengan totok punggung tidak perlu lagi, masya Allah ya. Terus totoknya nanya, ini bu, fokus belikan sebelah kiri untuk kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual anak kita, masya Allah. Jadi ternyata belikan sebelah kiri titik jantung yang ke otak dilancarkan juga, lalu belikan kanan yang ke otak dilancarkan juga, otak kiri otak kanan seimbang ya. Jadi ternyata sumber masalah kecerdasan anak ada di punggung. Masya Allah. Contoh pasien saya juga IQ-nya 80 sebelum ditotok ya, ditotok secara alami muncul apa itu tadi, kecerdasannya meningkat ya, dites lagi IQ-nya jadi 120. Dari awal 80 di bawah rata-rata ya, dengan totok punggung dicek lagi jadi 120, sampai psikolognya kaget, anak ibu dikasih makan apa gitu. Kasih makan apa ya, kasih totok punggung. Jadi masya Allah dengan totok punggung bisa meningkatkan IQ ya, kecerdasan anak kita. Jadi para topuris yang ada di seluruh Indonesia yang sudah ikut pelatihan dasar, sebarkan totok punggung, ajarkan tetangga, ajarkan di posyandu, ya ajarkan di sekolah-sekolah, boleh ya, untuk guru-gurunya di sekolah ajarkan, kasih pelatihan gratis silakan ya. Ini bu tadi general treatment, karena baru dapatnya general treatment kan. Ibu nanti fokusnya berikat kiri, berikat kanan dan tengkuknya ya bu. Nah itu yang remedial, fotonya di situ bu. Masya Allah. Yang sudah pendalaman, boleh kasih pelatihan, boleh silakan sebarkan. Nah ini pak general treatment. Sekarang emergency ya pak. Sudah dapat emergency, ajarkan emergency, tapi tidak bisa memberikan sertifikat. Itu aja sebenarnya ya. Jadi trainer nih jangan nanti merasa, oh kalau gitu percuma jadi trainer. Ya nggak percuma. Anda kan bisa jadi trainer ke semuanya. Kalau yang baru pelatihan dasar kan hanya bisa memberikan general treatment saja, yang pendalaman hanya bisa general treatment dan emergency. Tapi kalau yang sudah trainer, ya bisa memberikan sertifikat, bersertifikat ya. Jadi harusnya trainer yang bergerak. Ini yang lain bergerak, trainernya marah. Yang lain bergerak, trainernya protes. Ya jangan protes gitu, bergerak saja ya. Kadang-kadang aneh trainer ini ya. Yang lain bergerak dia protes. Ini kok belum trainer? Ya Anda trainer harusnya bergerak, jangan protes. Yang belum trainer saya ngasih pelatihan gitu ya. Nah, ini himbauan buat para trainer ya. Jadi para trainer harusnya tidak protes ketika ada yang baru pelatihan dasar pendalaman ikut mengajarkan totok punggung. Harusnya Anda bersyukur. Kenapa? Anda dibantu oleh mereka gitu.
berpikiran positif saja kita ya. Jadi Anda dibantu oleh mereka untuk menyebarkan, mengedukasi. Karena Anda mungkin sibuk, jadi tidak aktif ya. Jadi orang lainnya yang aktif. Nah, jadi trainer jangan marah ya. Justru berterima kasih mereka sudah membantu kita. Walaupun belum trainer, mereka rela ikhlas tuh menyebarkan totok punggung gitu ya. Itu berpikirnya kayak gitu ya. Nah, jadi trainer itu harusnya lebih aktif lagi seharusnya gitu ya. Jadi nanti para trainer bisa bergerak ke semuanya. Kalau mereka kan hanya khusus saja, nggak bisa berikan pelatihan formal bersertifikat gitu ya. Harusnya lebih masif bergeraknya para trainer ya. Tapi kita lihat nih ya, ternyata banyak trainer yang pasif ya, tidak bergerak ya. Kita menyayangkan ya. Nanti kita adakan juga mungkin jambore khusus trainer ya, biar semangat lagi trainer ini ya. Jadi para trainer kami himbau tadi ya, sekarang masyarakat sudah banyak menuntut kita untuk apa? Memberikan pelatihan. Kemarin kita ke Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Pramuka, sampai di Pulau Kelapa kita balik tuh, pas balik diikuti tuh oleh salah satu petugas puskesmas Pulau Kelapa. Ustadz, nanti kami undang lagi ya. Nah, kami berikan, tolong saat diberikan pelatihan totok punggung buat para nakes dan masyarakat. Nah, Masya Allah ya. Jadi efek dari kita baksos di Pulau Seribu salah satunya, mereka minta follow up. Nah, ini harusnya trainer bergerak, trainer di DKI ya. Trainer di DKI nanti follow up itu pelatihan di Pulau Kelapa. Itu maksudnya ya. Jadi trainer bergerak terus ya. Trainer harus terus bergerak hingga apa? Hingga totok punggung semakin masif tersebar. Itu ya. Jadi jangan kita menyalahkan, harus menyalah. Kebanyakan menyalahkan ya. Dia tidak bergerak karena menyalahkan terus ya. Sudahlah, menyalah sajalah, menyalah terus gitu ya. Jangan saling menyalahkan ya. Kalau saling menyalahkan kita nggak akan bergerak, nggak akan maju. Udah menyalah, nah, gitu. Allahu Akbar, bergerak terus ya. Jangan menyalahkan. Masalah ini ribut semua. Masalah ini ribut semua. Ya. Jadi masalah yang tidak esensial diributkan nggak akan pernah selesai ya. Buat para trainer ya, kalau perlu online semua, bikin TikTok semua. Saya himbau untuk para trainer, besok semua kasih pelatihan online di TikTok. Apa Ustaz syaratnya? Syaratnya punya TikTok. Jangan dibuat susah gitu. Ini ribut terus. Ya. Udah besok trainer buat TikTok. Besok kita buat pelatihan totok punggung TikTok semua. Masya Allah. Begitu maksudnya ya. Itu yang esensial kan mengedukasi. Mau online silakan, mau offline silakan, ya. Apalagi itu online, offline, semuanya boleh. Ya. Karena niat kita pertama berdakwah, yang kedua mengedukasi. Edukasi bisa offline, silakan offline. Ya. Online kan nanti gak ada prakteknya Ustaz. Ya, dia praktek sendiri, nanti dia cari sendiri trainer di lokasi masing-masing. Nggak ada trainer lokasi masing-masing, dia akan cari kita sampai ke Cigudeg tuh. Ya. Sampai di Cigudeg tuh pelatihan online dia cari kita. Saya Ustaz sudah pelatihan online, Masya Allah. Sekarang mau ikut offline-nya juga, Masya Allah. Jadi berterima kasih pada pelatihan online, ternyata mereka tertarik dari situ baru ikut offline. Ini menyalahkan yang online, dan nggak bergerak juga dia. Sekarang apa itu, kita harus semua tadi mencerdaskan anak bangsa dengan cara besok semua trainer buat TikTok, kasih pelatihan online. Mau pakai e-sertifikat silakan, mau nggak pakai silakan. Yang penting edukasi masyarakat ya, berdakwah jadi amal jariah, itu aja ya. Nggak perlu ribut lagi e-sertifikat, nggak perlu ribut lagi pelatihan ini nanti bagaimana selanjutnya, nggak perlu ribut lagi gitu ya. Yang penting latih saja, nanti setelah online semua tuh, nanti mereka cari offline-nya tuh. Di mana offline-nya ya? Gitu. Pokoknya trainer sekarang bergerak semua online. Ya, buat TikTok semua trainer. Ya, trainer semua buat TikTok. Besok aja di SD. Oh, ini nak. Oh, biar mereka cerdas tuh, meningkat IQ-nya. Besok di pulau-pulau kita ajarkan. Nah, ini nak titiknya, ini Pak titiknya Pak, untuk biar anak Bapak cerdas. Nah, di pulau kita ajarkan. Besok kita ke Cipta Gelar Sukabumi, yang jauh dari fasilitas kesehatan, kita ajarkan mereka, ini Pak titiknya biar anak Bapak cerdas, Masya Allah ya. Besok semua buat online, trainer, TikTok semua buat ya. Kenapa? Target kita 3 tahun ke depan booming totok punggung insya Allah ya. Jadi jangan ribut lah masalah-masalah yang tidak esensial. Esensialnya apa? Berdakwah, menyebarkan totok punggung. Berdakwah bisa online, bisa offline, silakan lakukan. Menyebarkan totok punggung, mengedukasi bisa online, bisa offline, silakan lakukan.
lakukan itu, ya silakan. Yang belum bisa, baru diskusi. Bagaimana caranya Pak biar bisa kita online? Nah itu diskusinya itu, memperdebatkan bagaimana bisa kita mengedukasi secara online. Itu debatnya debat esensial. Jangan debat yang masalah trivial, masalah sepele, nggak akan selesai, ya. Jadi debatlah masalah esensial. Bagaimana Pak? Saya belum bisa buat TikToknya Pak. Itu baru dibuatkan debat tuh di situ. Ya, saya belum bisa Pak untuk jadi ini. Itu silakan berdebat di situ. Ya, jadi berdebatnya tuh kebaikan di situ. Biar bisa online semua. Besok 1000 orang trainer buat semua TikTok totok punggung. Topung Uar, namanya siapa? Zuber, namanya siapa? Rohim, namanya Elvan, silakan. Topung Uar Bekasi, Topung Uar Batam, Topung Uar Sukabumi, Topung Uar Banten, Topung Uar, semua dibuat tuh. Ya, mau nama sendiri boleh silakan. Topung Uar misalkan Pak Ahmad gitu, Topung Uar Syafi'i gitu, silakan aja, ya. Begitu ya. Jadi jangan ribut masalah online offline. Karena tugas pertama berdakwah, yang kedua mengedukasi. Mau online mau offline silakan, disebarkan secara masif. Jadi begitu nanti masyarakat cari plat atau punggung apa itu untuk meningkatkan kecerdasan anak, langsung muncul totok punggung. Ya, untuk meningkatkan IQ anak, muncul totok punggung semua. Wah, Masya Allah, itu maksudnya. Ya, jadi yang akan muncul totok punggung semua. Kenapa? Karena semua trainer buat TikTok totok punggung. Masalah jantung, cari pengobatan jantung, tek muncul totok punggung, muncul totok punggung, muncul topung Bantul, muncul topung Sukabumi, muncul topung Jakarta, muncul topung apa itu misalkan Palembang dan lain-lain. Ya, yang muncul topung Uar, Palembang, topung Uar dan sebagainya. Terserah mau totok punggung apa terserah, ya. Kita nggak debat masalah itu, ya. Jangan ributkan. Mau topung Uar silakan, mau topung bukan Uar silakan, ya. Topung apa misalkan tuh, ya. Arifai silakan. Pokoknya nanti orang cari penyakit jantung muncul totok punggung, itu maksudnya, ya. Mau namanya terserah silakan. Nanti akan muncul totok punggung. Dia cari stroke, pengobatan stroke muncul totok punggung. Masya Allah, totok punggung di Banten, totok punggung di Batam, totok punggung di Jakarta, totok punggung di Jawa Barat dan lain-lain. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Besok trainer wajib buat TikTok. Hari pertama kita buat penanganan jantung. Besok trainer semua. Nah, mungkin kita perlu Zoom atau nanti tutorial ya buat para trainer semua ya. Besok buat TikTok dulu. Materi pertama Pak Ustadz, materi pertama jantung semua. Penanganan jantung. Titiknya ini, tengkuk, belikat kiri, semuanya buat video. Buat video upload ke TikTok semua. Jadi begitu orang cari titik jantung, pengobatan jantung, yang muncul apa? Totok punggung. Itu caranya Bapak Ibu sekarang, ya. Jangan ribut lagi masalah sertifikat, ribut lagi masalah ini, ribut lagi masalah itu, biayanya berapa, nanti bagaimana, nggak usah ribut dulu ya. Yang penting sebarkan semaksimal mungkin. Nanti mereka kok akan cari tuh offline-nya di mana ya Pak, gitu, ya. Baru arahkan ke pelatihan offline. Nih Bu, kalau offline ada besok pelatihan di sini. Nih Pak, Bapak sudah pelatihan online kan, mau ikut offline-nya Pak, besok ada pelatihan di sini. Ternyata kita bisa mendapatkan peserta pelatihan offline dari online. Ya, jadi kita jangan selalu disoroti sisi negatifnya terus. Ya, nggak ada peraturan itu akan sempurna tanpa ada loophole, tanpa celah, nggak ada. Ya, setiap kebijakan pasti ada celahnya. Ya, ada loophole namanya itu ya. Setiap hukum manusia, buatan manusia ada loophole, ada celahnya. Nggak mungkin nggak ada. Sehebat apapun hukum buatan manusia ada loophole, ada celahnya. Yang bisa kita lihat itu kelemahannya begitu ya. Kayak misalkan pelatihan harus distandarkan biayanya semua, ribut lagi nanti. Pasti ada celahnya. Ya, maka tugas utama apa tadi? Kita itu berjuang terus, ikhlas harus. Udah itu aja. Berdakwah dengan totok punggung, dengan TikTok tadi salah satunya. Jadi amal jariah Ibu Bapak. Kenapa orang lagi cari? Saya Ustadz sudah frustasi berobat, ya. Terus dapatnya dari mana Bu? Dapat dari TikTok Ustadz. Dari Pandeglang dia datang, Cilegon ya, dari Cilegon sampai 3 jam. Sudah frustasi Ustadz, minum obat anti kejana saya, ya. Ternyata kecerdasannya menurun. Gak bisa ikuti pelajaran di sekolah, mau saya keluarkan. Ya, akhirnya libur 1 tahun gak bisa ikuti pelajaran di sekolah.
Jadi obat anti kejang bisa menurunkan kecerdasan anak. Masya Allah. Otot punggung mengembalikan kecerdasan anak. Dari mana taunya Bu? Dari TikTok. Ya. Jadi para trainer buat TikTok semua. Ya. Jangan ribut lagi masalah pelatihan-pelatihan online offline ya. Tinggal nanti diantisipasi. Nah, macam Dr. Gustaf ya. Masya Allah. Kasih pelatihan online. Nanti syaratnya praktek offline kirim video. Oh, itu. Ya. Jadi kreatif. Enggak menyalahkan gitu ya. Jadi kita pelatihan online nih ya. Bapak yang sudah pelatihan online hari ini, besok buat video praktek general treatment ya Pak. Itu praktek. Videonya kirim Pak. Kalau sudah kirim video baru kasih sertifikat ya Pak. Itu luar biasa. Jadi tidak menyalahkan tapi menyala. Ya. Kebanyakan kita menyalahkan terus. Ya, pokoknya punya gitu cara sendiri. Beda-beda kan caranya kan. Dr. Gustaf macam itu. Dibuatlah video peserta. Ini kirim ke dokternya. Ini dokter saya sudah praktek otot punggung general treatment versi 1, versi 2. Ini sudah praktek emergency dokter. Sudah dapat, ibu berhak dapat sertifikat. Itu kan bisa. Itu teknis di lapangan tidak bisa disamakan. Ya, tapi satu niat kita berdakwah mengedukasi itu ya. Salah satunya itu berdakwah, yang kedua mengedukasi, itu saja niatnya. Teknis di lapangan beda-beda. Mungkin kalau trainer langsung, Pak besok offline-nya sama saya langsung ya, gitu. Habis online hari ini, besok kita apa tuh kalau temu offline gitu ya, ada tuh ya. Pertemuan offline-nya Pak, kita kumpulkan semua yang sudah online. Besok kita pertemuan offline-nya di Bumi Perkemahan Cibubur. Wah, 1.000 orang. Begitu. Itu bagus. Ya. Nggak usah ribut-ribut lagi online offline. Ya. Jelas ya para trainer ya. Jadi tadi orang dapat informasi tentang anaknya epilepsi tidak sembuh-sembuh ya. Dia cari, dia ketik tuh pengobatan epilepsi hingga sembuh. Betul dia ketik kayak gitu. Pengobatan epilepsi hingga sembuh. Muncul TikTok kita. Tes, subhanallah. Muncul TikTok saya tuh dari Sukabumi, pasien saya yang IQ-nya 80. Cerita dia ibunya. Anak saya waktu itu sudah mau keluar dari sekolah karena makin lama makin menurun IQ-nya, tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah lagi Ustadz. Akhirnya saya ingin keluarkan dari sekolah. Masya Allah. Saya menemui kepala sekolah, karena kepala sekolahnya baik ya, Masya Allah. Ibu nggak usah khawatir ya. Sukses anak bukan hanya dari kecerdasan otak saja, bukan hanya dari kecerdasan huruf dan angka saja. Masya Allah, ini kepala sekolah luar biasa. Ya. Anaknya ibu tadi mau dikeluarkan sama ibunya karena nggak bisa lagi ikuti pelajaran di sekolah. Kata kepala sekolahnya, nggak usah Bu, anak ibu sukses bukan hanya dari angka, hanya dari bahasa, tidak hanya itu saja. Anak ibu punya kecerdasan lain yang bisa membuat dia nanti berhasil. Masya Allah. Tidak jadi anak yang dikeluarkan. Emang sakit apa Bu anaknya? Kejang-kejang Bu. Kejang-kejang. Tetap punggung saja. Masya Allah. Ya, tetap punggungnya Ustaz Abdul Rahman. Dia bawa anaknya dari Sukabumi ke Bekasi. Sampai di klinik, kenapa Bu anaknya? Kejang-kejang Ustaz, sama badannya kurus, nggak gemuk-gemuk. Sekarang mau pilih yang mana dulu Bu? Gemukin Ustaz. Karena lihat anaknya kurus, pilihnya gemuk dulu Ustaz, biar makannya agak banyak. Oke, Toto, Masya Allah ya. IQ-nya 80, obat kejangnya buang semua Bu ya. Obat kejangnya dibuang semua, Toto rutin. Cerita ibunya di TikTok kita. Masya Allah, setelah Toto sama Ustadz, pulang kita ke rumah, sampai tengah jalan anaknya minta makan. Dibeliin makanan tuh yang agak banyak, dimakan habis sama anaknya. Ibunya kaget, habis nak, habis Bu. Ya, makannya banyak. Besok datang lagi, alhamdulillah Ustadz, makan sudah banyak. Sekarang apa Bu? Kejangnya Ustadz, kejangnya. Masya Allah, Toto lagi ya. Toto lagi, kejangnya berhenti, dengan izin Allah tidak pernah kejang lagi. Dan cerdas anaknya, IQ-nya 80 di bawah rata-rata awalnya. Begitu Toto rutin dengan izin Allah, dicek lagi IQ-nya jadi 120. Ya, ternyata Toto punggung dengan izin Allah bisa meningkatkan kecerdasan anak kita. Ibu bapak di rumah, terutama kembali saya menghimbau para trainer ya, akan jadi amal jariah buat kita. Ketika orang tadi sudah frustasi, sudah putus asa,
anaknya nggak sembuh-sembuh kejang, makin bodoh dia, ya. Dengan izin Allah kita buat TikTok, terus dia cari pengobatan epilepsi hingga sembuh, muncul TikTok kita. Saya lihat dari TikTok Ustaz. Ya, saya datang ke sini, anak saya Ustaz sudah berapa kali, sudah bertahun-tahun minum obat anti kejang tidak sembuh juga. Sama Pak, ternyata anak SMA pun ternyata dengan obat anti kejang makin menurun tingkat kecerdasannya. Masih kejang Ustaz, saya minumkan anak saya ini sudah bertahun-tahun, ternyata akhirnya IQ-nya makin menurun, nggak bisa lagi ke pelajaran sekolah, akhirnya keluar, tidak sekolah lagi sama anak saya. Ya, kecerdasan menurun karena obat anti kejang tadi. Ya, inilah yang kita pertanyakan pada dunia medis ya. Katanya nggak ada cara lain, harus ini. Nah, ternyata kita banyak temukan di pasien kita kemarin ya. Itu juga anak usia 1 tahun ya. Tangannya mulai bengkok ya. Awalnya dulu saat normal, biasa tertawa, reaktif, ada reaksi dia kan. Sekarang nggak ada reaksi, bengong saja ya. Tangannya kaku karena obat anti kejang dari dokternya. Kata dokter, yang penting kita buat tenang dulu Bu, katanya. Itu tenang beneran Ustaz, cucu saya tenang beneran. Nggak ada respon ya. Nah itulah, ini obat anti kejang, hati-hati. Ini perlu penjelasan medis ya. Kalau saya menjelaskan nanti tidak kompeten ya. Bagaimana penjelasan medisnya, kok orang minum obat anti kejang malah IQ-nya menurun. Ya, mohon penjelasan medisnya nanti, yang bisa menjelaskan silakan ya. Karena kita temukan di lapangan, anak-anak yang diberi obat anti kejang itu secara kecerdasannya menurun ya. Jadi ibu bapak yang minum obat anti kejang, insya Allah dengan izin Allah dihentikan saja ya. Nah, lalu ditotok punggung, insya Allah bisa meningkat kembali kecerdasan anak kita, gitu ya. Jadi hindari obat tadi, salah satunya obat anti kejang tadi dihindari. Kita perlu penjelasan medis juga, mungkin nanti dunia medis menjelaskan ya. Biar tenang Bu, biar tenang dulu anak ibu katanya. Tapi tenang beneran Ustaz, anak saya nggak ada reaksi. Itu efeknya ya, IQ-nya ngedrop gitu ya, tingkat kecerdasannya jauh menurun karena obat tadi. Nah, kita totok semua itu, mulai dia meningkat kecerdasannya, bahkan tadi dari 80 menjadi 120, yang awalnya di bawah rata-rata menjadi di atas rata-rata ya. 120 itu udah bagus sekali tuh, tinggi ya, termasuk tinggi ya. Ada tingkatannya tuh ya, di bawah rata-rata, entah itu nanti ada superior, mungkin nanti ada apa tuh. Kalau Habibie apa tuh? Udah betul-betul cerdas luar biasa ya. Apa tuh namanya kalau cerdas itu? Udah di atas rata-rata, dia mungkin 160, bahkan ada yang sampai apa tuh, yang anak kecil sudah 9 tahun sudah S2 ya. 200-an IQ-nya ya. Ya begitu ya. Jadi insya Allah ibu bapak ya, dengan izin Allah, totok punggung membantu meningkatkan kecerdasan anak kita. Nah, kembali kita himbau buat para topuris, walaupun pelatihan dasar ajari, pelatihan pendalaman ajarkan masyarakat kita, hingga semua masyarakat bisa totok punggung, masya Allah ya. Pokoknya target kita 5 tahun ke depan, insya Allah totok punggung sudah menyebar seluruh Indonesia, bahkan sudah mulai ke seluruh dunia juga insya Allah ya. Tapi intinya seluruh Indonesia dulu, 5 tahun ke depan ini seluruh Indonesia ya. Baru meningkat 5 tahun berikutnya lagi internasional insya Allah. Tapi tidak mustahil juga simultan ya, nasional juga internasional ya, bersamaan insya Allah. Jadi Bapak Ibu di rumah yang trainer terutama ya, jangan sampai trainer tidak kasih pelatihan. Mau online silakan. Besok saya bilang tadi buat TikTok semua ya. Jadi buat para trainer besok buat TikTok semua. Buat TikTok semua. Ajarkan ini untuk kecerdasan, ini untuk epilepsi, ini untuk jantung, ini untuk stroke, semua bikin video. Kalau perlu nanti video saya di-share, boleh ya. Nanti saya buatkan video 1, lalu kita share semua begitu ya. Atau saya buatkan video 1, nanti Bapak Ibu para trainer ikuti. Ini titik jantung yang sudah kita dulu pelajari kan? Ya, boleh kalau sudah pernah ikut pelatihan, sudah tahu titiknya, langsung buat saja videonya. Ya. Nah, kalau belum tahu bisa tanya ke kita, insya Allah kita bantu nanti. Ya, jadi para trainer besok buat TikTok semua, sebarkan totok punggung melalui medsos kita, hingga masyarakat begitu dia cari, dia frustasi, dia cari apa itu alternatif pengobatan, jangan sampai dia dapatkan pengobatan yang tidak jelas. Salah satu melawan kemusyrikan ya ini sekarang ya. Ada banyak pasien kita, saya Ustaz itu pengobatan mata tuh, ada mata tuh ya, di TikTok tuh ada tuh, viral sekali tuh, yang ditetes, wah bapak ini dia jamin sembuh tuh.
Saya nggak sebut nama ya, ada di TikTok itu jamin sembuh. Tadi pagi pasien saya sudah ke sana, sudah berkali-kali tetes mata, tidak sembuh-sembuh. Glaukoma dia. Ya. Mister siapa tuh ya? Kalau nggak salah ada tuh ya di TikTok. Inisialnya L kalau nggak salah ya, Mister L gitu kan. L-nya siapa itu cari di TikTok tuh, pengobatan mata. Ya itu dia, wah bombastis sekali itu. Saya bilang, oh itu lebih lagi Ustaz, di sana lebih dari bombastis. Oh gitu Pak, iya. Ternyata hati-hati juga. Ya ternyata atas mata itu nggak selesai masalahnya. Tadi pasien saya bilang nggak ada perubahan sedikit pun ya. Jadi jangan sampai pasien kita ya apa itu, dia ikuti pengobatan-pengobatan yang akhirnya tidak jelas ya. Uangnya habis terjerumus di sana. Ya alhamdulillah sih tidak musyrik juga kalau begitu ya. Yang kita khawatirkan pengobatan yang musyrik tadi. Itu yang kita khawatirkan ya. Jadi salah satu misi kita adalah melawan kemusyrikan. Ya dengan ini ternyata sekarang harus TikTok. Tebarkan dengan TikTok itu ya. Enggak mereka cari lagi, enggak lagi ketemu pengobatan-pengobatan yang musyrik tadi. Yang ketemu totok punggung. Ini cari totok punggung yang muncul. Ini cari totok punggung yang muncul. Penyakit ini totok punggung yang muncul. Penyakit ini totok punggung yang muncul. Nah itu salah satu misi kita melawan kemusyrikan. Sebarkan TikTok totok punggung dari para trainer. Kembali nih materi dasar kita kan, ya melawan kemusyrikan. Udah sebarkan totok punggung. Ya, jadi orang cari ketemunya totok punggung ya. Itu salah satu melawan kemusyrikan. Ada juga yang cuma dipegang-pegang kepala doang Ustaz, anak saya sembuh Bu, enggak sembuh. Ya, dia berikan Ustaz. Depannya ye katanya tuh pengobatannya. Oh itu Bu ya. Gini-gini doang, mana saya katanya nggak sembuh. Kok di sana sembuh bisa bicara? Nggak tahu lah itu katanya. Nggak sembuh satunya. Jadi jangan sampai pasien kita terjerumus dengan pengobatan-pengobatan macam itu ya. Jadi Bapak sekalian ya, pertama tadi untuk kecerdasan anak, buat TikToknya. Kalau perlu ajarkan ke sekolah-sekolah. Bagaimana anak SMP Ustaz? Bisa nggak dia meningkat otaknya? Bisa insya Allah. Atau orang kan 8 tahun kan usianya itu. Sudah setelah itu mentok, ternyata masih bisa. Sudah SMP pun ternyata masih bisa meningkat. Nah dokter Ola itu ya cerita kemarin ya, anaknya waktu itu di bawah rata-rata, ditotok terus secara alami, SMA jadi superior, di atas rata-rata. Ya, ini luar biasa. Ya ternyata yang sudah SMP pun masih bisa meningkat kecerdasannya, IQ-nya, ya masih bisa. Nah, kalau Habibie jenius dia kan, masya Allah luar biasa ya. Coba totok terus, ya semoga bisa jadi jenius, gitu. Terus superior, terus, ya 2 tingkat lagi jenius kalau nggak salah ya, masya Allah, ya. Jadi ibu bapak, para trainer, ajarkan semua masyarakat totok punggung, buat TikToknya semua besok, ya, buat pelatihan online-nya besok semua, ya, semua buat pelatihan online silakan. Nanti akan mereka cari kita untuk pelatihan offline insya Allah, ya, pelatihan offline nanti. Buat lagi di klaster-klaster di Banten besok pelatihan khusus offline dari peserta online. Nah gitu buat klaster pelatihan-pelatihan kayak gitu. Terus menyebar cepat kan. Ya, jangan sampai ribut merugikan kita. Nah itu, ini ribut merugikan kita. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini kita nggak bisa bergerak. Yang rugi sendiri. Udah semua bergerak, menyala, jangan menyalahkan. Oh kira-kira Ustaz kalau pelatihan online perlunya ini Ustaz, kayak dokter Gustaf tadi ya. Perlu juga mereka buat video langsung praktek kirim ke trainer, masya Allah itu salah satu solusinya ya. Jadi kita tidak ribut masalah-masalah teknis ya. Yang penting tadi semua kasih pelatihan online, semua buat TikTok ya. Nanti silakan disamakan nanti mungkin apa tadi materinya silakan. Kalau toh masing-masing sudah punya juga silakan juga ya. Besok materi general treatment ajarkan, nah besok materi jantung ajarkan. Ya jadi buat video masing-masing di TikTok masing-masing, gitu ya. Jadi kita terus bergerak ya untuk menyebarkan totok punggung. Oke? Sekarang kita praktek ya, karena minyaknya sudah datang. Ya, untuk praktek yang IQ-nya masih rendah ada di sini. Kita cek dulu IQ-nya. Iya, yang IQ-nya belum. Ayo Pak Elvan boleh lah, bismillah. Ya. Protein solder itu bisa berpindah ya sudah. Enggak pindah. Penyumbatannya ada. Bisa itu
Di yang ditotok di kanan tuh ini enak, tapi kenapa pindah ke kiri? Bukan. Kemarin yang kiri sakit juga, tapi nggak separah yang kanan. Begitu kanan sembuh, yang kiri terasa. Ya. Pindah sih kayak. Ya, ini ya. Ya, semua penyakit Allah yang menyembuhkan dengan izin Allah. Jangan ditanya berapa kalinya ya. Insyaallah makin lama semakin membaik sampai Allah takdirkan sembuh. Nah, itu nggak bisa kita ketahui ya berapa kalinya ya. Jadi totok terus saja, insyaallah semakin lama semakin membaik. Hidrosefalus dulu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, insyaallah hari ini kita praktek hidrosefalus. Tapi sebelumnya semuanya tadi untuk para trainer ya, ajarkan toto punggung semuanya buat video TikTok. Nah, kita mulai dari general treatment ya. Kalau anak kita sakit apapun ya, penyakit anak-anak itu ya, general treatment saja secara umum itu sudah kena semuanya ya. Jadi Bapak Ibu di rumah yang mengikuti TikTok kita hari ini, sekalian ya saya praktekkan general treatmentnya ya. Jadi nggak hanya hidrosefalus saja, nanti biar lebih menyeluruh ya. Jadi kalau anak kita sakit apapun ya, pertama-tama kita general treatment dulu, kecuali emergency, kejang-kejang, tersedak, gegar otak ya, itu emergency, tidak general treatment. Ini sakit tadi hidrosefalus, kita general treatment dulu boleh. Sakit demam pilek ya, general treatment juga. Dari panggul ke atas hingga tengkuk ya, ini kita pakai general treatment versi yang kedua. Nanti di TFT ke-15 kita jelaskan juga general treatment versi ketiga. Ada versi ketiga, ada insyaallah ya. General treatment versi ketiga nanti di TFT ke-15 insyaallah. Ya, terus ke bawah, samping tulang belakang, tekan getarkan ya. Tekan getarkan sepanjang tulang belakang sebelah kanan. Nah, kalau anak-anak mungkin 3 jari saja, dielus-elus dulu. Nah, begitu kalau anak-anak ya, biar dia nyaman. Baru tambah tenaga pelan-pelan. Nah, baru tambah tenaga pelan-pelan. Nah, akhirnya dia tidak terasa, tidak geli gitu kan ya. Terus itu teknis untuk menotok anak kecil ya, biar nyaman. Nah, ini general treatment samping tulang belakang sebelah kanan ya, terus ke atas sampai tengkuk. Berapa kali putaran? Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 6 kali, nggak ada ketentuan ya. Turun lagi ya, sebelah kanan, tekan getarkan sampai panggulnya, atas panggul ya. Lalu sebelah kiri, tekan getarkan mulai atas panggul sebelah kiri, terus sepanjang tulang belakang ya, sampai tengkuk sebelah kiri ya, sampai samping tengkuk sebelah kiri ya. Terus ya, tekan getarkan sampai samping tengkuk sebelah kiri ya, sampai sini ya. Ke bawah lagi, boleh 5 kali bolak-balik boleh, mau 6 kali boleh, mau 7 kali bolak-balik boleh ya, tidak ada batasan ya. Untuk anak-anak, anak kita sendiri, ibu silakan 7 kali boleh, 9 kali boleh. Balik lagi ke atas, tekan getarkan pelan-pelan sepanjang pinggir tulang belakang sebelah kanan ya, ya. Tekan getarkan terus sambil berjalan pinggir tulang sebelah kiri ya, kanan sudah, sekarang kiri, ke bawah lagi ya. Nah, ini general treatment, silakan dipraktekkan untuk anak yang sedang sakit hari ini, boleh ya. Kanan, kiri, lalu tengah ya, tengahnya ya, pas di atas tulang belakangnya. Kalau tulang saja jangan ditekan ya, kalau tulang jangan ditekan ya, ditekan kalau ada penebalannya ya, jelas ya. Ada penebalan tekan ya, gitu ya. Ini penebalannya ada ya, jadi saya tekan ya, pas di atas tulangnya ya. Kalau tulang saja jangan ditekan, jelas ya. Jadi walaupun di atas tulang ada penebalan, ya ditekan. Kalau tulang jangan ditekan.
Jadi fleksibel sekali tata punggung. Ada yang bilang nggak boleh Ustaz di atas tulang belakang. Loh, ini kan penebalan di atas tulang, boleh nggak? Oh, kalau itu boleh. Ya kan penebalan yang kita tekan, bukan tulang ya. Jelas ya. Lalu panggulnya. Arahkan ke panggulnya ya. Tadi samping tulang sebelah kanan, kiri tengah, lalu arahkan ke panggulnya. Jadi anak ibu yang susah buang air besar tadi mungkin ya, mungkin juga tadi kakinya sakit, dia main bola, pegal-pegal kakinya, jangan diurut kakinya ya. Arahkan ke panggulnya yang organ bawah, dilancarkan hingga pegal-pegal kakinya hilang, bukan diurut kakinya insya Allah ya. Nah, bukan kita menyalahkan tukang urut ya, kita ilmunya tata punggung. Jadi yang kakinya pegal-pegal, nah, tata punggungnya di atas panggulnya ya. Kita tidak mengurut kaki ya, begitu ya. Nah, jelas ya. Udah. Nanti secara alami demamnya, panasnya turun sendiri gitu ya. Lalu bagian ketiga, bahu belikatnya. Bahu belikat. Samping kanan, kiri, tengah, lalu ke panggulnya. Bagian ketiga, belikatnya ya, tekan, sentuhkan sepanjang belikatnya ya. Jelas ya, tekan, getarkan sepanjang belikatnya. Belikat kanan ya, bahu belikat kanan. Ini general treatment dulu ya, belum penanganan hidrosepalus ya. Lalu bahu belikat kiri, bahu belikat kanan, tekan getarkan sepanjang bahu belikatnya ya. Tekan getarkan sepanjang bahu belikatnya. Lalu bahu belikat kiri ya, bahu belikat kiri. Oke. Bahu belikat kanan ya. Tekan getarkan. Sekarang bahu belikat kiri ya. Ini general treatment ya. Jadi Bapak Ibu di rumah silakan dipraktekkan pada anaknya yang sakit demam, sakit perut, sakit kepala, sudah kena semuanya ini ya. General treatment, sudah kena semua penyakitnya insyaallah ya. Baru nanti kita fokus pada titik apa tadi? Hidrosepalus ya. Tekan getarkan ya. Kecerdasan dan hidrosepalus pada malam ini insyaallah ya. Ya, selesai general treatment ya. Sekarang hidrosepalusnya di mana titiknya? Yang kita temukan pada pasien kita yang hidrosepalus ya, pertama kendorkan tengkuknya dulu ya, tengkuknya. Jadi Bapak Ibu yang anaknya hidrosepalus, totok tengkuknya cervical 7 ya. Cervical 7, tulang leher paling bawah. Nah, kendorkan, tekan ya hingga lancar darah, hingga cairan pelan-pelan turun. Nah, gitu ya. Lalu bahu belikatnya. Nah, ada dua bagian di belikat. Yang pertama belikat atas ya. Ini cekung. Nah, pada pasien hidrosepalus sangat cekung ya. Jadi kita pernah cek itu ya, kita tekan dia nggak balik, kita tekan dia tidak balik. Nah, gitu ya. Bagian atasnya ada dua, lalu ke bawah. Nah, ini. Jadi cari dua penyumbatan di belikatnya. Pertama belikat atas ya, bagian atas, ke bawah sedikit ada penebalan. Nah, lalu belikat bagian bawah. Nah, ini dia ya. Cari bagian yang paling tebal terasa, kalau kita tekan dia tidak balik, cekung bekasnya gitu ya. Jelas ya. Nah, pada anak bayi pun ada, ibu bapak, pada anak bayi ya. Cari yang paling tebal, sekitar bahu, belikat ke bawah, belikat atas, lalu ke bawah lagi, belikat bawah. Cari di sekitar ini ya. Belikat sedikit ke atas, lalu yang ke bawah. Yang paling utama yang di bawah, yang paling tebal. Nah, inilah yang paling utama. Nah, kita tekan ya. Ya, itu
Yang hidrosepalus satu di sini, lalu yang kedua di sini. Ya, yang utama yang ini tapi ya, yang paling tebal, yang paling bawah. Jadi ini kebuka, cairannya turun. Subhanallah, secara alami ya. Nanti ketarik dia secara alami turun cairan karena nggak ada lagi penyumbatan. Nah itu sederhana. Lalu bahu belikat kiri, kanan sudah ya. Tadi agak ke atas ada di sini. Nah, belikat atas. Lalu yang kedua belikat bawah. Yang paling dalam yang bawah ya. Cari yang paling dalam, itu yang paling utama, yang paling dalam, paling cekung, ditekan, paling dalam, paling tebal. Nah, itu ya. Lalu bahu belikat kiri. Ya, kita cari dua penyumbatan pertama tadi. Yang pertama di atas ya, sini. Kelihatan ya? Yang di atas. Nah, yang kedua, yang di bawah. Nah, ini. Jadi satu, dua. Nah, yang paling dalam yang di bawah. Nah, ini ya yang paling dalam, penyumbatan yang di bawah. Inilah penyumbatan utama hidrosepalus. Nah, itu ya. Dia lebih dalam. Sudah dapat ya, tengkuk, bahu belikat kanan, bahu belikat kiri, lalu tengah. Kita cari penyumbatan di bawah tengkuknya. Ya, saya dapatkan kalau ini, nah di sini nih ya, dan persis ya, hidrosepalus pun di sini kira-kira titiknya. Ya, jadi yang kotak tengkuknya kebuka, yang di bawah kotaknya kebuka, otomatis cairan akan turun secara alami. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu di rumah ini bisa langsung dipraktekkan ya. Silakan tadi saya ulangi tengkuknya. Ya. Lalu cari bahu belikat kanan, yang penebalan pertama di atas. Penebalan kedua yang paling tebal ternyata di bawah, yang paling cekung ya. Ini di belikat kanan. Jelas ya? Oke. Kita cek dia, tekan. Ya, yang paling dalam. Ya. Ini tidak dalam sedikit, ini yang paling dalam, berarti ini yang paling utama. Ini lepas, maka cairan turun insyaallah. Lalu ulangi lagi, belikat, bahu belikat kiri. Sedikit ini lebih tebal, tapi yang paling tebal mana? Yang paling tebal, nah yang di bawah, lebih dalam. Ya, masya Allah. Ya, jelas ya. Tengkuk 1, 2, ya, 1, 2. 5 ya, tambah pas yang di tengah-tengah tadi ya, yang di bawah tengkuk cari yang paling cekung. Nah, cari yang paling cekung ya. Itulah penyumbatan yang menyebabkan cairan di otak tidak turun. Dengan totok semua bagian penyumbatan tadi, maka secara alami cairan akan turun sendiri gitu ya. Bisa dari gumuh tadi ya, bisa dari fesisnya, buang air besar, bisa dari hidungnya dan lain-lain ya. Nah, itu untuk hidrosepalus. Berikutnya kecerdasan anak, sama juga. Kecerdasan anak, tengkuknya, lalu bahu belikat cari bagian yang paling, nah, kan ke otak juga ya. Sama, bedanya apa? Ya bedanya kita fokusnya ke otak, tidak ke cairan tadi ya. Otak kanan fokus di organ kiri, otak kiri fokus di organ kanan. Nah, ini ke otak kiri ya. Bahu belikat kanan ke otak kiri. Nah, kecerdasan otak dari bahu belikatnya. Yang otak kanan, bahu belikat kiri. Ini otak kanan ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipraktekkan buat anak cucunya yang belum cerdas. Itu ya. Insyaallah dengan izin Allah anak cucu kita menjadi cerdas ya. Ini juga emosinya yang tantrum, suka marah-marah, emosi, ini kecerdasan intelijennya berada di otaknya dan kecerdasan jiwa emosinya insyaallah ya. Jadi lebih sabar dia, jadi lebih ekspresif dia mungkin ya, dan lain-lain, hingga bukan hanya kecerdasan otak tapi juga kecerdasan jiwa dan emosinya. Subhanallah ya. Jadi tetap punggung juga bisa untuk kecerdasan emosi. Oh, meningkat lagi nih. Contoh di penjara itu napi-napi teroris di Nusa Kambangan
Yang marah-marah, tidak cerdas emosinya, dengan tata punggung menjadi lebih sabar. Masya Allah. Kecerdasan emosi ya, masuk juga di tata punggung. Silakan dipraktekkan. Ini otak kanan ya, belikat kiri. Ini otak kiri, belikat kanan, dan juga tengkuknya ya. Demikian malam ini untuk masalah hidrosefalus dan kecerdasan anak, dan juga tadi semuanya untuk penyakit anak-anak ya. Jelas ya ibu bapak di rumah ya. Insyaallah nanti kita berikan videonya. Jadi yang belum mengikuti malam ini nanti bisa hubungi panitia untuk mendapatkan video tutorialnya ya. Insyaallah lengkap kita berikan ya. Jelas ya semuanya ya. Ya, kita kembali ke tempat. Demikian yang disampaikan. Kita kembali ke tempat untuk kesimpulan insyaallah ya. Enak ya. Ya. Jadi kesimpulannya enak. Ditotok tuh enak kesimpulannya ya. Ya, Masya Allah ya. Oke. Ya, irama jantung, aritmia bisa insyaallah ya. Yang aritmia jantungnya bermasalah, iramanya tidak jelas, tidak mengikuti irama-irama gitu ya. Jadi bisa insyaallah normal kembali ya insyaallah. Ada lagi sebelum kita tutup silakan. Radang usus bisa insyaallah. Radang usus, radang infeksi dan lain-lain insyaallah bisa ya. Dengan jalannya darah lancar insyaallah peradangan akan diselesaikan oleh tubuh kita sendiri. Liver, perut besar, serosis, hepatitis insyaallah bisa. Retina, coba dicoba terus ya. Insyaallah dengan izin Allah ya bisa diatasi dengan tata punggung. Kemarin kita punya pasien apa itu yang infeksi saluran kemih ya, ISK, yang bakterinya tinggi terus, masya Allah. Kasih antibiotik tetap tinggi. Infeksi peradangan dengan antibiotik tetap tinggi bakterinya, dengan tata punggung normal, masya Allah. Ya, jadi peradangan usus, peradangan otak, infeksi usus, infeksi otak dan lain-lain. Dengan izin Allah ya bisa diatasi dengan tata punggung ya. Jadi ibu bapak semua kita tidak panik insyaallah di rumah ya. Kita bisa melakukan untuk apa tadi penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak kita begitu ya. Insyaallah tidak terasa. Sudah pasang ring bisa insyaallah ya. Apa nih, lutut kanan sakit, umur 74 tahun, pakai lutut kiri. Otot di atas panggulnya ya. Otot di atas panggulnya insyaallah bisa. Di atas panggul lebih lama, tekan, getarkan bagian yang paling dalam, paling cekung, paling tebal, getarkan, tekan lagi, getarkan. Darahnya lancar ke lututnya, pelumasnya muncul lagi, tidak perlu suntik pelumas. Nah gitu ya. Baik, cukup ya insyaallah. Kita lanjut lagi nih, masya Allah ya. Nanti mungkin berikutnya apa nih? Berikutnya mungkin kita nanti pelatihan tanggal 20 berapa Ber? 29, 30 November di Cikudak. Ya, dibuat flyernya ya. 29, 30 pelatihan di Cikudak insyaallah. Yang mau ikut pelatihan offline silakan. Tanggal 29 dan 30 November di Cikudak, di Kampung Quran, Kampung Saya Tata Punggung Indonesia. Boleh bermalam di sana, ada tenda. Tenda sudah penuh, bisa di saung. Saung sudah penuh, bisa di sekolah. Sekolah sudah penuh, bisa di penginapan. Penginapan penuh, bisa di masjid. Masjid penuh, terserah. Alhamdulillah tempatnya kita berikan gratis ya. Yang di sekolah gratis, mau di saung gratis, mau camping gratis, mau tidur di masjid gratis, kecuali di penginapan ya. Bayar satu keluarga bisa 8 orang ya. Nah itu juga tidak mahal ya insyaallah. Bisa 8 orang tuh satu keluarga, bisa satu penginapan, bisa di booking ya. Jadi mau pelatihan nanti tanggal 29, 30 silakan ajak keluarganya boleh untuk menginap di penginapan kita. Yang pribadi boleh, tidur di sekolah, tidur di saung boleh, pinjam tenda sama panitia boleh ya. Pokoknya yang punya waktu silakan. Ya kita semua fasilitas kita berikan buat anggota kita semaksimal mungkin. Nah kita berikan gratis ya. Kecuali makan gratis belum sanggup kita. Makan tetap bayar ya. Jadi makannya bayar masing-masing silakan. Mau makan sendiri silakan, cari sendiri boleh. Mau pesan ke panitia boleh ya. Kita tidak bisa memaksa ya semua peserta. Boleh cari makan sendiri, boleh pesan panitia gitu ya. Mau nginep juga tadi bebas.
Boleh mau yang berbayar silakan, satu keluarga silakan. 400.000 ya. Kalau rumah besar tuh 400.000 bisa muat 10 orang. Jadi sangat murah ya. Lalu mau tidur di saung, enak di saung, gratis. Diberi sleeping bag oleh panitia. Di sekolah juga gratis, dikasih matras sama sleeping bag. Ya minta saja ke panitia ya. Jadi pelatihan di Kampung Quran khusus para topuris, kita memberikan kemudahan. Kenapa? Karena memang uangnya dari topuris juga. Kita bangun masjid dari para topuris, Masya Allah. Jadi terima kasih buat para trainer, para topuris yang sudah membantu pembangunan Kampung Quran, Kampung Sehat Kampung Indonesia. Insya Allah kita resmikan Jambore ke-6 ya. Jambore ke-6 kita resmikan, sudah ada masjidnya Insya Allah, sudah ada penginapannya, sudah ada aulanya, studionya, dan lain-lain, kafenya, dan lain-lain sudah lengkap Insya Allah ya. Doakan semoga berjalan lancar semua. Kita resmikan Jambore ke-6 Insya Allah bulan Agustus tahun depan ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.